mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu, dan seluruh ketua-ketua DPD beserta anggota dari 17 kabupaten, 17 provinsi di Indonesia. Jadi saya pikir pemikiran kita dulu sejalan dengan pemikiran pemerintah sekarang. Ya, ayo bareng-bareng bagus sekalian. Ya, kita kejar ini PI yang masih punya land bank, ya, dana ekspektasi. Ya, walaupun saya tahu lah, kalau masalah kan pasti ada aja. Tadi saya petakan ya. Ada tantangan yang ini yang dihadapi oleh pemerintah sekarang ini. Tadi Pak Heru juga sudah menyampaikan. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ketahui kebutuhan dasar manusia itu 3. Sandang, pangan, papan. Yang kita dengar dari dulu yang selalu dikelola, yang selalu dimaksimalkan hanya sandang, pangan, sandang, pangan. Papan ini tidak pernah. Ya, padahal sebetulnya mohon maaf, papan ini kan bukan hanya sekedar tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Bahwa perumahan bukan hanya sekedar bangunan rumah. Tapi di dalamnya ada hal yang tidak bisa terukur, yaitu apa? Bagaimana kesejahteraan, kebahagiaan suatu keluarga, suatu rumah, ya, yang bisa melahirkan generasi lebih baik ke depan. Bagaimana juga dengan rumah ini bisa mengentaskan kemiskinan? Karena mohon maaf ya, bagaimana kita bisa menghasil guna di luar jika dari rumah aja kita udah nggak nyaman? Maka kunci satu yang pertama, bahwa rumah itu harus layak huni. Makanya bahasanya di dalam aturannya adalah rumah layak huni. Itu satu. Yang kedua, bagaimana rumah layak huni ini juga terutama bagi warga miskin ataupun bahkan menengah ke bawah itu bisa terjangkau. Tidak mungkin rumah layak tapi harganya tinggi, ya orang mohon maaf tidak bisa ya gitu ya Pak Ketua. Tidak bisa mendapatkan rumah itu yang tadi menjadi kebutuhan dasar. Dan yang terakhir, bagaimana sekarang ini mengkolaborasikan. Apa kolaborasinya? Bahwa rumah ini dengan tempat dia bekerja, dengan tempat dia beraktivitas bisa nyambung. Makanya ada bahasa tadi, bagaimana rumah ini bisa menjadi dasar, menjadi modal utama untuk orang itu bisa berhasil guna. Itu intinya. Maka sekarang pertanyaannya, dengan diamanatkan di Undang-Undang Dasar pasal 27 dan pasal 28, maka dengan demikian Presiden langsung menindaklanjuti. Salah satunya dengan program visi misi Presiden 3 juta rumah. Tagline-nya gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Kenapa judulnya gotong royong? Hati-hati nih. 3 juta rumah bukan merupakan proyek pemerintah untuk masyarakat. Bukan itu. Tapi intinya 3 juta rumah adalah program. Sekali lagi, program bukan proyek, program. Dan kebijakan pemerintah pusat bagaimana mengentaskan permasalahan backlog 9,9 juta keluarga yang tidak punya rumah dan 26,9 juta keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni bisa dientaskan, bisa diselesaikan. Kuncinya satu, pemerintah ini nggak bisa kerja sendiri, maka kerjanya kolaborasi, kerjanya sinergi. Maka tadi bahasa gotong royong, artinya apa? Semua stakeholder, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai desa didukung oleh kementerian lembaga yang terkait. Bahkan mohon maaf di luar kementerian lembaga, salah satunya developer, masyarakat, dan berbagai NGO itu semua fokus. Yuk kita selesaikan kebutuhan dasar. Sekali lagi, saya benang merah saya tulisin. Yuk kita selesaikan kebutuhan dasar manusia untuk hidup di dunia ini. Sehingga apa? Jika rumah itu sudah bisa memberikan kenyamanan. Satu, rumah ini bisa memberikan ketenangan. Rumah ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi dasar untuk masyarakat atau penghuninya bisa beraktivitas di luar dengan baik. Maka awalilah rumah tersebut dengan rumah layak huni. Maka program 3 juta rumah ini adalah mengentaskan backlog tadi, tapi dengan syarat kualitasnya layak huni. Itu Pak. Nah pertanyaan selanjutnya yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana perkembangan sekarang? Ini adalah perkembangan waktu yang cukup pendek. Waktu kami diberikan kesempatan programnya bisa tercapai 3 juta rumah sampai dengan bulan Desember. Sekarang sudah bulan September, artinya hanya tinggal 3 bulan lagi kita harus mencapai target itu.
Bisa, bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Yang penting tadi, kita kerja bersama, salah satunya didukung oleh para developer, khususnya sekarang ini adalah pengembang Indonesia. Gitu ya Bapak? Ya, intinya Rapimnas ini kita selenggarakan untuk kita melakukan masukan-masukan dari daerah. Ya, terutama ini akan kita jadikan rekomendasi untuk kepada para stakeholder dan shareholder. Sehingga permasalahan teman-teman yang ada bisa diinventarisir dan sekaligus menjadi masukan untuk kebijakan-kebijakan. Sebelum melaksanakan Rapimnas ini kami melakukan langkah-langkah bersama dengan para stakeholder. Nah, kayak tadi kita bisa saksikan bahwa tadi kita itu jauh sebelum ini kita diminta untuk memberikan masukan. Tadi disampaikan sampai 4,5 jam saya kan. Nah, kita kupas bareng, akhirnya disampaikan kepada kawan-kawan. Saya bersyukur bahwa yang kita bahas itu mendapat tanggapan yang positif dari teman daerah. Dan ini mungkin jadi jadi bekal teman-teman nih. Ya, pulang dapat oleh-oleh sehingga bisa kita realisasikan. Karena tanpa sinergi antara stakeholder dengan kami ini mungkin tidak bisa maksimal. Sejujurnya, Pak Dirjen sudah mencoba untuk merangkul asosiasi lain, tetapi tidak bisa memberikan gambaran yang jelas. Nah, kami dengan pengalaman yang ada selama ini, itu jadi bekal kita sampaikan kondisi-kondisi yang ada sekaligus alternatif penyelesaiannya. Alhamdulillah ternyata bagus, dan saya juga bersyukur bahwa teman-teman, saya yakin setelah ini akan melaksanakan ini direalisasikan di daerah-daerah. Amin. Ada satu hal yang saya sampaikan di sini, bahwa program yang tadi dengan Dirjen Pedesaan itu hanya kita yang diajak. Hanya kita, karena kita memberikan masukan yang konkret. Nah, tinggal sekarang bagaimana mengisinya. Pertama, teman-teman daerah mungkin dalam setengah bulan atau 1 bulan ini menyiapkan di daerah, dan kami beserta Dirjen dan yang terkait, mungkin bukan Dirjen, Tapera dan sebagainya akan turun untuk mengawal ini supaya bisa sesuai yang kita harapkan. Kendala-kendala harus kita atasi, permasalahan kita kupas sehingga bisa maksimal. Jadi insya Allah sampai Januari ini hanya PI dulu melaksanakan pilot projectnya, setelah itu boleh nanti ini diadopsi oleh yang lain. Gitu. Ya, syukur alhamdulillah ada beberapa penghargaan yang diberikan oleh DPP terhadap DPD. Ada 5 nominasi. Yang pertama, nominasi akad terbanyak. Kedua, DPD terbaik. Ketiga, DPD yang inovatif. Keempat, itu DPD mempunyai anggota terbanyak. Alhamdulillah, saya dari DPD Pengembang Indonesia Sumatera Selatan sekaligus ketuanya mendapatkan ada 4 sekaligus penghargaan tersebut. Yang pertama itu akad terbanyak, alhamdulillah ada 2 perusahaan di kita. Pertama PT Bungsu Lima Bersaudara, kedua itu PT Bayu Perkasa Propertindo. Terus yang penghargaan kedua itu ialah DPD dengan jumlah anggota terbanyak, kurang lebih kita 150 anggota aktif di Cireng. Alhamdulillah sampai saat ini ya, harapan saya selaku Ketua DPD Pengembangan Indonesia Sumatera Selatan sangat bersyukur memiliki anggota-anggota yang terus berkompeten untuk membangun rumah subsidi. Tanpa adanya anggota-anggota tersebut, apalah arti kita. Kami di sini di pengurusan DPD Pengembangan Indonesia Sumatera Selatan hanya bisa membantu dan mensupport apa yang dibutuhkan oleh anggota-anggota kami sehingga kami bisa terus eksis di perumahan. Indonesia, satu.